Ya, baiklah, kali ini kita akan mempelajari materi teks anekdot yang kita jumpai pada jenjang SMK kelas 10 pada semester Gasal. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah kompetensi pengetahuan 3.5, yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Baiklah, kita simak terlebih dahulu pemutaran sebuah video anekdot yang berjudul Penjaga WC. Video ini dibuat oleh kawan-kawan kalian yang masih usia sekolah menengah. Kita saksikan videonya terlebih dahulu. Hari baru, semangat baru. Harga BBM naik, otomatis harga masuk WC umum juga naik sekarang. Kita kemana? Emang kenapa? Bayar dulu. Nah, ini WC nenek lu. Ini emang WC nenek gue. Oh, jadi lu cucu Haji itu ya? Oh iya, silakan. Siap, Om. Itu mau kemana itu? Ya terserah gue mau kemana. Lo tahu nggak siapa gue? Ada, lo juga gak tahu gue. Lo tahu nggak siapa gue? Gue itu preman di daerah sini. Kok lo mau gue jadi martabak? Perasaan Pak Preman sudah jadi bakso. Ternyata bisa satu. Ampun, berapa om tarifnya? Tadi habis ngapain? Habis kencing. Kalau nggak salah 6 kali. 5.000 rupiah. Ini ambil aja kembaliannya. Ini kan kurang. Ini gua tambahin. Bakal dapat orang banyak yang masuk WC nih. Kaki bos. Berapa bos? Lihat aja sendiri. Ini beneran bos. Ya bener dong. Tapi saya nggak bawa duit. Saya bayar pakai cara lain aja ya. Gak usah, silakan pergi aja. Beneran. Iya, silakan pergi. Makasih. Pagi. Oh, kok bayar dulu? Kok bayar? Ya bayar lah. Tadi habis ngapain? Kencing, BAB atau mandi? Beneran nggak ada tarifnya kan? Sudah saya begitu. It's the motherfucking Eagle Double G. Ya, tadi sudah kita saksikan bersama contoh dari sebuah video anekdot. Lucu ya videonya? Baik, kita bahas untuk materinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah video tersebut lucu? Ya, video tersebut adalah video yang lucu. Adakah makna tersirat yang ingin disampaikan melalui video tersebut? Ya, kita akan tahu setelah ini. Jadi, anekdot itu apa ya? Ya,
Pengertian anekdot itu sendiri adalah cerita singkat yang menarik dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal, dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Bisa juga kita artikan anekdot itu sebagai cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. Jadi anekdot itu bisa asalnya dari kejadian yang sebenarnya, bisa juga dari peristiwa rekaan atau yang sengaja dibuat. Semua hal yang lucu, apakah bisa disebut sebagai anekdot? Apa sih perbedaan antara anekdot dengan humor? Ya, inilah perbedaannya antara anekdot dengan humor. Perbedaan yang pertama, kita tinjau dari segi makna. Anekdot memiliki makna yang disampaikan secara tersirat, bukan makna sesungguhnya. Sedangkan humor tidak mengandung makna yang tersirat. Kita ketahui bahwa makna tersirat artinya adalah makna yang terkandung di dalam sebuah tulisan ataupun dalam sebuah bacaan. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa anekdot itu mengandung sindiran terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan humor hanya merupakan hiburan semata. Jadi kalau anekdot itu ada sindiran yang ingin disampaikan di dalamnya. Tetapi kalau humor itu hanya hiburan semata, hanya kelucuan saja. Perbedaan yang ketiga adalah topik yang dibahas pada anekdot mengenai hal yang berhubungan dengan kepentingan halayak ramai. Jadi di sini hal-hal yang ada kaitannya dengan orang banyak. Misalkan dalam bidang politik ataupun dalam bidang hukum. Sedangkan humor, topik yang dibicarakan merupakan topik umum pada kehidupan sehari-hari dan tidak berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Biasanya hanya berkaitan dengan kejadian lucu yang pernah dialami oleh seseorang. Baik, kita amati gambar yang pertama. Mengandung sebuah makna yang tersirat. Coba kita tebak sebenarnya apa makna tersirat yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut. Ada seorang pejabat yang menggendong sekarung uang. Dia terlihat sedang melarikan diri ya. Nah, kira-kira dengan gambar yang seperti itu, apa makna yang ingin disampaikan? Ya, maknanya adalah bahwa pejabat yang melakukan kegiatan atau tindakan kecurangan ataupun korupsi itu tidak ingin diketahui oleh orang. Dia bergaya seperti maling ya di situ. Dan dia akan melarikan diri. Tidak mengakui peristiwa atau hal yang dia lakukan. Nah, itulah makna yang terkandung atau tersembunyi di dalam cerita. Gambar yang kedua, kita amati. Gambar tersebut mengandung sebuah sindiran. Sindiran itu apa? Yaitu perkataan atau gambar yang bermaksud menyindir, mencela, mengejek, yang tidak langsung. Kita lihat di dalam gambar, di situ ada profil seorang guru dan juga seorang murid. Ditambahkan sebuah kalimat di situ, engkaulah pahlawan yang sebenarnya. Semakin menderita, semakin berjasa. Apa ini sebenarnya sindiran di dalamnya? Ya, kita ketahui bahwasanya guru itu biasa disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa.
Jadi, kalau guru itu semakin menderita, maka dia akan dianggap semakin berjasa, gitu ya. Ini sebenarnya sindiran keras terhadap pemerintah, khususnya dalam dunia pendidikan, yang mungkin hingga saat ini masih kurang memperhatikan kesejahteraan dari para guru, sehingga guru yang jasanya begitu tinggi masih saja hidupnya banyak yang menderita. Gambar yang ketiga, kita amati. Gambar tersebut berhubungan dengan kepentingan khalayak, yaitu berhubungan dengan kepentingan orang banyak atau kepentingan publik. Kebetulan tokoh yang ada dalam gambar adalah tokoh terkenal ya. Dari karikaturnya tampak seperti profil seorang presiden. Kemudian presiden tersebut sedang memanggul jerigen yang bertuliskan BBM subsidi. Dia terlihat kelelahan dan kepayahan sambil berkata, "Hemat dong, berat nih." Ya, jadi ada sebuah kepentingan di situ yang kaitannya dengan khalayak. Kita ketahui bahwa BBM itu digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Dan negara memberikan subsidi terhadap BBM. Sehingga negara harus menanggung beratnya subsidi tersebut. Nah, apalagi kalau kita itu tidak bijak dalam menggunakan BBM, itu akan memperberat beban negara. Jadi sebisa mungkin dalam menggunakan BBM bersubsidi, kita gunakan seperlunya dan kita berhemat. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Materi-materi dalam video ini diambil dari beberapa daftar pustaka. Yang pertama, dari buku siswa Bahasa Indonesia kelas 10. Yang kedua, dari buku guru Bahasa Indonesia kelas 10. Kemudian yang ketiga, diambil contoh teks anekdot dari internet yang menyindir koruptor. Berikutnya, ada contoh teks anekdot tentang pendidikan. Ada juga gambar tentang anekdot. Dan contoh teks anekdot lucu dan menyindir. Terakhir ada lagi materi yang saya ambil dari internet. Ya. Demikian materi teks anekdot dengan KD 3.5, yaitu mengevaluasi makna yang tersirat pada teks anekdot. Semoga video ini dapat menambah wawasan anak-anakku sekalian, khususnya kelas 10 SMK yang akan mempelajari materi teks anekdot. Semoga video yang saya susun bisa bermanfaat untuk kalian, meningkatkan kompetensi kalian, khususnya dalam teks anekdot. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lah ya. Di kelas